Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah tempatnya atau lokasinya makam Sri Huning. Sri Huning yang dimaksud di sini sebagaimana pada sebuah lagu langgam yang sering dilantunkan para pesinden karya cipta dari Sukron Suwondo. Sebelum dilanjut, perlu dimengerti, biasanya untuk tembang atau lagu Jawa, sebelum lagu itu mengalun, ada yang namanya bowo atau ral. Dan biasanya pula yang menciptakan lagu utama dengan bowonya atau ralnya itu beda orang. Misalkan lagu Caping Gunung, nanti yang menciptakan bowo Caping Gunung itu beda orang lagi. Ada lagi Gubuk Asmoro, yang menciptakan bowonya itu beda orang lagi. Begitu pula tembang langgam Sri Huning, yang menciptakan bowo atau ral tembang Sri Huning itu beda orang. Selanjutnya, Sri Huning adalah mustiko dari Tuban, tetapi kok makam atau pesariannya berada di Bojonegoro? Bagi Anda sekalian yang ingin tahu, simak video ini dari awal sampai selesai. Dan pada kali ini kita bareng-bareng menganalisa tentang Sri Huning. Selanjutnya, letak keberadaan pesarian atau makam Sri Huning tepat berada di Bojonegoro Kota, di sebelah timurnya alun-alun Kelurahan Kadipaten. Dan makam Sri Huning tersebut seringkali didatangi para pesinden atau waranggono dari berbagai daerah. Selanjutnya, mungkin bila Anda sekalian pernah mencermati menghayati lirik lagu Sri Huning, baik bowo atau ral maupun lagunya, bisa juga dikatakan ada yang tidak sinkron. Selanjutnya, dalam hal lirik lagu yang bisa dikatakan tidak sinkron itu tadi, kita bahas nanti saja di akhir video. Sekarang kita sedang perjalanan menuju ke lokasi makam atau pesarian Sri Huning. Dari Jalan Teuku Umar, Bojonegoro Kota, kalau dari arah barat kita belok kiri atau ke utara. Jalan ini kita telusuri sampai mentok persis pada muara pertigaan. Di situ ada gapura masuk ke lokasi makam tersebut. Sedangkan ini adalah Jalan Cut Nyakdin, jadi pada penghujung Jalan Cut Nyakdin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi ini berada di seputar dalam kota Bojonegoro, tepatnya di Kelurahan Kadipaten. Di depan itu adalah pesarian umum dan juga ada pesarian Eyang Pangeran Aryo Dalem. Selain itu, disinilah letak pesarian atau makam Dewi Sri Huning, yang tentu saja Anda sudah tidak asing lagi seringkali mendengar pada lagu langgam. Bahkan saya yakin Anda sekalian pecinta
Langgam Jawa seringkali karaoke menyanyikan lagu berjudul Langgam Sri Uning. Nah, mungkin Anda sekalian bertanya ya, pada lirik lagu itu Sri Uning Mustika Tuban, namun ternyata pesarian atau makamnya berada di Bojonegoro. Jadi walaupun Sri Uning itu adalah Mustika Tuban, andai kata Anda mencari makamnya di Tuban itu tidak bakal ketemu. Dan ini adalah makam satu-satunya, di tempat lain tidak ada. Andai kata di tempat lain ada makam Sri Uning, maka makam itu adalah makam palsu, walaupun berkeyakinan kuat. Jadi satu-satunya makam Sri Uning yang seringkali kita dengar pada lirik lagu Langgam itu adalah di sini. Jadi satu dengan makam umum yang dikenal pesarian Eyang Pangeran Arya Dalem. Nah, selanjutnya siapakah Eyang Pangeran Arya Dalem itu? Apakah yang disebut dikenal Raden Wiratmoyo itu atau bukan? Ataukah nama samaran dari Raden Wiratmoyo itu adalah Pangeran Arya Dalem? Bagi Anda yang ingin tahu selengkapnya, simak video ini. Nanti kita akan ngobrol atau semacam wawancara dengan seorang narasumber, yaitu juru kunci dari pesarian ini. Oke, baiklah, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke kawasan makam. Jadi ini merupakan komplek makam umum. Terus di seputaran makam ini adalah perkampungan pemukiman kota. Nah, jadi di depan itu kita melihat itu rumah-rumah keren. Kebetulan saat ini sepi, tidak ada orang. Terus ini ada tulisan dilarang memasang kijing. Tetapi kijingnya kok banyak. Ya toh, jadi dilarang memasang kijing, tetapi kijingnya banyak. Ya wis, tidak apa-apa, kita tidak membahas itu. Perhatikan baik-baik. Di depan itu, di bawah pohon yang warna hijau itu, di situ ada 4 makam. Yang pertama makamnya Arya Dalem itu tadi, dan jadi satu atau jadi satu cukup dengan makamnya Dewi Sri Uning. Bersebelahan dengan situ ada juga makamnya Raden Pelet. Nah, mengenai sejarah Sri Uning dan Pangeran Arya Dalem atau nama samarannya adalah Raden Wiratmoyo, itu juga kita pertama kali ada referensi, yaitu ini. Nah, ini ya. Terus ada lagi referensi atau literasi lain. Oke, baiklah, kali ini kita coba bertamu di sini. Sebelum kita masuk, ini ada tole. Nah, iki wow, tole ini luwemu tapi kok anu Pak nggih? Dalem? Oh, ngoten niki bonusan ngoten nggih Pak nggih. Oh. Dia tuh liar saking pundi-pundi akhirnya. Nah, oke, baiklah, kita masuk ke sini dulu ya. Jadi yang ini, nah ini cungkup yang beratapkan alang-alang yang di dalam joglo. Jadi setelah alang-alang itu adalah galpalum. Nah, ini merupakan makam Dewi Sri Uning dengan Raden Arya Dalem itu tadi. Terus di sebelah kiri ini adalah makam atau pesarian Eyang Pelet. Nah, bila mana kita mendengar tentang kata-kata pelet, itu biasanya orang itu cenderung pada pengasian. Tetapi di sini apakah seperti itu? Saya juga tidak tahu. Jadi ini ada 2 makam, pesarian Eyang Pelet dan pesarian Eyang Raden. Nah, itu ya. Terus kita lihat ke bawah. Nah, itu pesariannya itu.
Terus di sini itu selama 24 jam terus nonstop siang malam selalu ada ubur ampen, sajen, teh, kopi pahit dan juga itu bunga-bunga. Baiklah, sekarang kita sejenak melihat dulu pesarian Dewi Sri Uning yang di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi pada saat kita masuk, perhatikan baik-baik. Di sini ada sepasang makam, ya. Yang sebelah kiri ini adalah makam Raden Haryo Dalem, ditulis di situ. Yang nama samarannya adalah Raden Wiratmoyo. Terus di sebelah kanan ini adalah makam Raden Ajeng atau Roro atau Dewi Sri Huning, tapi di sini ditulis Sri Oning. Nah, ya samalah, Sri Uning, Sri Huning, Sri Oning itu sama saja ya, masih dalam satu kosakata. Nah, jadi Anda sekalian yang sebelumnya itu hobi sekali nyanyi-nyanyi tembang langgam yang berjudulkan Sri Uning Mustiko Tuban. Nah, inilah pesariannya. Terus punika wonten ubur ampen nggih Pak? Nggih, sesaji. Oh, sesaji. Nggih. Wonten niku setiap hari nggih Pak? Tiap malam Jumat Oh, tiap malam Jumat Ya. niku selalu ada. ada. Malam Lebih Jumat. kompletnya malam Jumat lagi, Pak. Oh, jadi setiap malam Jumat wage sesaji itu Komplit selalu- ada pisang, nggih. pisang rojo. Nggih, terus napa malih Pak selain pisang rojo? Nggih, ngaten lho pisang dipun tambahi pisang rojo. Oh, ngoten. Nggih. Tembang Sri Uning niku kondang sangat Iya. ya Pak nggih. Nggih. Umpami wonten calon sinden supaya suarane penak ngoten. Nate mriki. Oh, nate mriki nggih Pak nggih. Nggih nuwun sewu nggih, Nggih, kula Pak, kan nggih. kirang napa? Kirang ngertos. Nggih. Dan niku duka gadah ngledes endi, Nggih. piyambake niku pun populer. Nggih. Ya, lali kali mriki. Nggih. Akhirnya kene Oh, dados teng mriki niku nggih asring nggih kalangan seniwati utawi Nggih. waranggono sinden nggih. ziarah mriki mbok bilih ngalap-ngalap berkah sak Nggih. mangke saged Nggih. napa nggih kepulungan Buya. nyinden ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nanti juga tentang mriki, Pak. Nggih, Nah. nggih. Dados Nah, kalangan sinden niku kalangan sinden, kalangan penyanyi, kalangan Nggih. sinden campursari nggih. Nggih. Kathah sing ziarah mriki nggih Pak nggih. Nggih, ngeten. Dewi Sri Uning ngoten nggih. Niku nggih napa nggih nyuwun sewu nggih saged waranggono seniwati ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Oh. Nggih, nggih. Dados nyuwun sewu, kan ingkang dipun semerepi tiyang kathah punika kan Sri Uning gandengane Raden Wiratmoyo. Ayo lah, Iya, nama samaran saking Arya Dalem. Arya. Oh, dados nama samaran atau nama lain Pangeran Arya Dalem menika Wiratmoyo. Nggih. Oh, alah nggih nggih. Nama samaran. Niku ngantos samangke dados selir. Ngantos sak mangke dados Seliripun. seliripun ananging jaman semono Sri Uning karinan kapundhut riyin ngoten niku Nggih, Pak. Guring nggih. palagan ngoten nggih. Nggih. Terus niku Pak, lek wonten tembang Wiratmoyo niku kok perang tanding kalian Minak Jinggo nopo Endro Katong to Pak niku istrine. Nah, nah niku kan zaman Ronggolawe to niku. Nggih. Lah niku lah niki ngangge radi Bingung nggih? nggih niku. Tapi menika kan tasik keturunan Ronggolawe. Nggih. Dados perangipun mereka mengsah Minak Jinggo Nggih. nopo Endro Katong. Nah, nika kok kirang anu. Kirang gamblang nggih. Kirang gamblang nggih. Niki kan Nggih. juga main menika saking pariwisata ingkang saking Tuban kang anu. Kang liris niku nggih. Nggih. Tapi lek wonten tembang niku kan Nggih, mengsah memang nggih. Minak Jinggo kan ngoten. Nggih.
Nggih, berarti niku dereng jelas ngoten Pak nggih, dereng gamblang nggih. Oke, baiklah, selanjutnya marilah kita cermati atau kita hayati kata-kata lirik lagu langgam Sri Huning, kurang lebih begini. Sri Huning mustika tuban labuh tresno lan sebaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti. Nah, di sini ada kata-kata anandang branti. Branti itu adalah hasil blasteran antara bebek dengan mentok. Nah, jadi orang di era zaman dahulu andai kata bebesanan, kedua besan itu tidak seimbang, itu namanya anandang branti. Jadi ada perbedaan jauh, dinding pemisah kasta dan tahta. Sri Huning putri dari seorang abdi yaitu Wongsopati, sedangkan Raden Wiratmaya putra Adipati Tuban yaitu Ronggolawe. Jadi dalam lirik lagu tersebut berbunyi begini, Wiratmaya putraniro sira lawe Adipati Tuban. Sri Huning datan nggraita kang rinepta kadange pribadi. Wiratmaya putraniro sira lawe Adipati Tuban. Sri Huning putrane abdi Wongsopati nalikaning wuni. Jadi bapak atau ayah kandung Sri Huning itu adalah abdi. Kalau di era sekarang itu ya serupa dengan ajudan. Kapupuh ing Madyaloka perang tanding madyaning palagan, yang kurang lebih artinya Sri Huning pada saat itu merasa punya tanggung jawab, punya beban ikut perang tanding pada saat di medan perang. Lalu seringkali kita mendengar lirik pada sebuah lagu yang sedang dilantunkan pesinden, misalkan katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Sri Huning. Nah, Sri Huning putrane abdi, tetapi di sini kok ada gelar Rara, sedangkan Rara adalah putri bangsawan. Terus ada lagi lirik kapupuh ing Madyaloka duk perang tanding lawan Indra Katong. Lalu ada lagi yang begini, kapupuh ing Madyaloka duk perang tanding lawan Minak Jinggo. Nah, menurut Anda sekalian, pecinta sejarah yang betul yang mana ya? Karena antara Indra Katong dengan Minak Jinggo itu jauh. Kalau Indra Katong dari Lamongan, kalau Minak Jinggo dari Blambangan Banyuwangi. Jujur saya dalam hal sejarah bisa dikatakan nul putul. Anda sekalian tolong ini dibenahi. Silahkan Anda berkomentar bagaimanakah menurut pendapat Anda. Dan selanjutnya simak yang satu ini. Tes cek sound. Andai kata kebetulan yang nyanyi itu saya, persetan dengan lirik tersebut, entah itu sinkron, entah itu enggak, yang penting pas cengkoknya pinuk selesai. Itu kalau saya. Karena ya orang itu yang namanya orang nyanyi itu konsentrasi pada lirik itu juga enggak bisa. Oke, kita coba ya lagu Sri Huning dengan versi kentrung senar telu. Biar suaranya pinuk. Sri Huning mustika tuban labuh tresno lan sebaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti. Sri Huning datan nggraita kang rinepta kadange pribadi. Wiratmaya putranira sira lawe Adipati Tuban. Sri Huning putraning abdi
dadi wangsa pati nalikaning uning kapupuh ing Madyalaga duk prang tanding lawan Indra Katon katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Sriuning sanadyan wekasanira ira prating. Nah, di sini ya, kendalanya di sini ya. Sanadyan wekasanira prapteng lampus perang ing palagan. Nah, kendalanya di situ. Sanadyan wekasanira sira gugur madyaning palagan. Karena kata-kata prapteng lampus itu kalau orang yang dimuliakan itu ya terkesan kasar ya. Nah, untuk bait terakhir coba kita ulang. Katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sriuning senadyan wekasanira sira gugur madyaning palagan. Kita pun harus menyadari namanya lirik sebuah lagu, walaupun itu lirik itu salah, orang yang melantunkan tidak berhak merubah lirik tersebut kecuali memang salah secara tidak sengaja. Nah, seperti itu tadi ya. Kan gini ya. Senadyan wekasanira prapteng lampus peranging palagan. Nah, itu tadi selebihnya pokoknya lagu Srihuning karya dari Ki siapa tadi itu ya. Itu bagus, pinuk dan memang populer. Oke, dilanjut. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat untuk semua. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.